Bayangkan, imanmu diuji di hadapan api menyala. Pilihannya hanya dua, menyerah pada berhala atau tetap setia pada Allah. Apa yang akan kau pilih? Inilah kisah Aisyah Buludud, golongan orang yang rela dibakar api demi mempertahankan iman. Zaman dahulu di sebuah negeri, berdirilah seorang raja yang zalim. Ia memaksa rakyatnya untuk meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Barang siapa beriman, disiksa tanpa ampun. Ketika semakin banyak rakyat yang beriman kepada Allah, sang raja murka. Ia ingin memberi pelajaran yang menakutkan, agar tak seorang pun berani mengikuti agama tauhid. Di sebuah tanah lapang yang gersang, di luar gerbang kota, suara palu dan sekop terdengar berulang-ulang. Puluhan pekerja yang diperintah raja menggali parit-parit besar memanjang seperti ular hitam di tengah padang pasir. Debu berterbangan, udara terasa panas, namun belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan segera terjadi. Parit-parit itu kemudian diisi dengan kayu kering, ranting-ranting, dan batang pohon yang ditumpuk tinggi. Setelah itu, kendi-kendi minyak dituangkan hingga aroma tajam menusuk hidung. Begitu obor dinyalakan, api menyambar dengan cepat, menjilat-jilat langit, mengirimkan percikan merah dan asap hitam pekat ke udara. Panasnya menyengat kulit bahkan dari kejauhan, membuat orang-orang mundur ketakutan. Tentara-tentara bersenjata berdiri berderet di tepi lapangan, wajah mereka keras tanpa belas kasihan. Dengan teriakan lantang, mereka menggiring rakyat beriman satu persatu mendekati parit api. Laki-laki tua yang rambutnya memutih, wanita yang memeluk anak kecil, hingga pemuda dengan wajah tegar, semuanya dipaksa berjalan menuju kobaran api. Barang siapa ingin hidup, sembahlah berhala raja, teriak seorang komandan dengan suara menggema. Namun barang siapa menolak, inilah tempat kalian. Ia menunjuk parit yang api di dalamnya terus mengaum, hening sejenak. Dari barisan itu, seorang pria kurus dengan jubah sederhana melangkah maju, wajahnya penuh keyakinan, meski tubuhnya gemetar menahan panas yang menyengat. Dengan suara lantang ia menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan pernah menyembah selain Dia yang Maha Esa." Suara itu seperti panah yang menusuk ke hati semua yang mendengar. Beberapa orang yang bersembunyi di kerumunan menangis, sementara tentara menggeram marah tanpa menunggu lama. Lelaki itu diikat dan dilemparkan ke dalam parit. Api menyambutnya. Tubuhnya hilang dalam kobaran merah yang menggila. Namun yang mengejutkan, wajahnya sebelum jatuh sama sekali tidak menunjukkan ketakutan. Justru sebuah senyum tipis terukir, seakan ia melihat sesuatu yang indah di balik api itu. Setelahnya, satu demi satu rakyat beriman dipaksa memilih, tunduk pada berhala atau masuk ke api. Dan dengan suara yang hampir serempak, mereka menolak untuk mengkhianati iman. "Kami tidak akan menyembah selain Allah," adalah kalimat yang terus menggema, hingga setiap langkah mereka menuju parit menjadi saksi keberanian yang tak tertanding. Di antara barisan panjang orang-orang beriman yang digiring ke tepi parit, tampak seorang wanita muda dengan wajah pucat. Kedua tangannya memeluk erat seorang bayi yang masih merah. Tubuh mungil itu berselimut kain tipis. Setiap langkahnya berat, gemetar, seakan bumi menolak mengayunkan kakinya lebih jauh. Dari kejauhan, kobaran api bergemuruh, lidah-lidahnya menjilat tinggi, menyembur panas yang menyayat kulit. Suaranya berderak, bercampur dengan teriakan tentara yang terus menggertak. Wanita itu menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Hatinya bergolak. "Ya Allah, bagaimana dengan bayiku?
Apakah aku tega menyeretnya ke dalam kobaran ini? Ataukah aku harus berpaling, menyerah pada mereka demi menyelamatkan hidupnya? Kegelisahan itu membuat tubuhnya hampir mundur. Selangkah saja lagi, ia akan menyerah pada ketakutannya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mustahil terjadi. Bayi kecil itu bergerak, matanya terbuka, lalu dengan suara bening yang keluar dari bibir mungilnya berkata, "Wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya engkau berada di jalan kebenaran." Wanita itu terperanjat. Air matanya semakin deras, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena keteguhan yang ditanamkan Allah melalui anaknya sendiri. Senyum tipis terukir di wajahnya, tubuhnya yang semula lemah kini tegak mantap. Ia menatap tentara dengan pandangan penuh keyakinan, lalu mengangkat bayinya tinggi-tinggi seakan menyerahkannya kepada Allah. Tanpa ragu, ia melangkah ke depan. Detik berikutnya, ia dan bayinya terjun ke dalam kobaran api yang mengaung. Cahaya merah menyelimuti tubuh mereka. Namun jiwa mereka terangkat dalam keadaan syahid, tenang, dan mulia di sisi Allah. Api yang menelan tubuh itu bukanlah kehancuran, melainkan gerbang menuju surga yang abadi. Orang-orang beriman itu terbakar hidup-hidup, namun mereka tetap tersenyum. Mereka tahu api di dunia hanya sesaat, sedangkan api neraka jauh lebih panas. Allah mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yang berapi penuh kayu bakar, dan mereka menyaksikan ketika mereka duduk di sekitarnya, apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Quran, Surat Al-Buruj ayat 4-7. Betapa dahsyatnya keimanan mereka, rela mati daripada mengkhianati Allah. Kisah Ashabul Uhdud mengajarkan bahwa iman sejati diuji dengan pengorbanan. Mereka mengajarkan kita, 1. Jangan takut kehilangan dunia, karena yang abadi adalah akhirat. Kedua, kesabaran di jalan Allah akan dibalas dengan surga. Ketiga, meski penguasa zalim menindas, kebenaran akan tetap hidup. Inilah kisah yang seharusnya menggetarkan hati kita, bahwa hidayah lebih mahal dari nyawa, saudaraku. Mereka rela mati demi mempertahankan iman. Sedangkan kita hari ini sering lalai hanya demi kenyamanan dunia. Semoga kisah Ashabul Uhdud membangkitkan semangat kita untuk lebih kuat berpegang pada agama Allah. Jangan lupa bagikan kisah ini agar semakin banyak yang terinspirasi, karena kisah mereka adalah cahaya yang tak akan pernah padam.